Salam dalam damai Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa putusan Majelis Gereja berkaitan dengan kondisi COVID-19 yang masih terjadi sekarang ini didasarkan pada arahan pemerintah, surat penggembalaan dari Sinode GKJ, surat penggembalaan dari Klasis, dan juga surat pengembalaan dari PGI, maka GKJ Batinasih memilih untuk membuat ibadah hari Minggu di gereja menjadi ibadah keluarga di rumah. Dan ini berlangsung di minggu-minggu sampai nanti pada kondisi di mana perkembangan baik dan pemerintah mengatakan dipersilahkan untuk berkumpul beribadah di tempat ibadah bersama-sama. Dan kita akan lihat nanti sampai pada akhir Mei, karena pemerintah sudah melalui Badan Penanggulangan Bencana mengatakan bahwa masa darurat untuk kondisi pandemi COVID-19 ini sampai akhir Mei. Kita akan lihat nanti bagaimana perkembangannya. Sehingga sampai pada bulan Mei dari hari ini di minggu-minggu ke depan kita akan beribadah di rumah dengan model ibadah keluarga. Ada pilihan yang lain dengan model ibadah streaming di gereja, tetapi itu memang tidak dipilih karena sebenarnya kita mencoba menghidupi kembali bagaimana ibadah-ibadah keluarga kita di rumah. Kalau model streaming, maka akan ada ibadah yang seperti ibadah minggu di gereja, maka jemaat akan menikmati ibadah itu di rumah masing-masing dengan melihat ibadah yang ada di gereja melalui YouTube. Dan dia hadir di ibadah di gereja dengan model yang berbeda. Itu tidak dipilih karena mendorong untuk keluarga-keluarga membangun persekutuan, membangun ibadah di rumah. Jadi memang itu pilihan berkaitan dengan model ibadah kita hari Minggu. Sekali lagi, pilihan ibadahnya adalah mengembangkan, mendorong setiap keluarga membangun persekutuan, membuat ibadah di rumah masing-masing dengan liturgi yang disiapkan, yang di-share di grup WA warga gereja, dan juga renungan yang disampaikan oleh pendeta. Dan itu diharapkan terus ditumbuhkan semangat untuk membangun persekutuan keluarga. Nah, kalau seandainya ada jemaat yang cuma satu orang di rumah, mungkin karena keluarga jauh atau memang sendirian, bisa saja membangun persekutuan dengan keluarga yang lain yang berdekatan, tetapi jelas harus memperhatikan berkaitan dengan kesehatan masing-masing. Hal lain yang tentu menjadi kesadaran kita akan kerinduan kita bersama-sama, karena minggu depan adalah minggu perayaan besar iman Kristen, mulai dari minggu Palmarum, kemudian ibadah Kamis Putih dengan perjamuan kudus bersama dengan keluarga biasanya, kemudian ibadah Jumat Agung, ibadah Sabtu Sunyi, dan ibadah Minggu Paskah. Rasa-rasanya kita harus menghayati dengan cara yang berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun lalu kita berkumpul dengan sukacita yang luar biasa, merayakan pesta iman itu, penghayatan iman itu bersama-sama, dan tahun ini kita akan menghidupinya, menghayatinya dengan cara yang berbeda. Semoga ini menjadi kenangan yang penting untuk menjadi refleksi iman kita. Nah, saya mengusulkan baik ibadah minggu keluarga maupun juga ibadah masa raya di rumah masing-masing, di keluarga masing-masing. Saya mohon kalau berkenan ada dokumentasi kegiatan yang ada di rumah, supaya nanti itu menjadi bagian yang bisa
kita hayati dan kita ceritakan kepada anak-anak kita. Bagaimana kita menghayati iman kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bukan soal tempat, bukan soal dengan siapa di gereja, dengan siapa kita beribadah, tetapi dimanapun Yesus dan Tuhan hadir bersama dengan kita. Mohon kalau ada dokumentasi bisa dipublikasikan, dan kalau berkenan mempublikasikan lewat mungkin IG Bapak Ibu Saudara atau di media sosial yang lain, bisa tag IG gkjbatinase.or.id, sehingga nanti akan menjadi dokumen yang sangat menolong kita menjalani iman kita. Nah, berkaitan dengan masa-masa raya yang tadi saya sudah sebutkan, pasti gereja akan menyiapkan liturgi khusus yang bisa dipakai, dan nanti akan coba disederhanakan lagi supaya semakin mempermudah keluarga untuk membangun persekutuan. Nah, saya akan bicara khusus untuk ibadah Kamis Putih. Biasanya akan ada perjamuan kudus di gereja bersama dengan seluruh keluarga, anak-anak semuanya. Nah, dalam kondisi yang sekarang ini kita coba manfaatkan apa yang menjadi tradisi orang Jawa, tradisi orang Jogja, berkaitan dengan doa yang dicerminkan di dalam bentuk fisik. Jadi orang Jawa itu menaruh doanya yang diwujudkan dalam simbol benda tertentu. Nah, kalau orang Jogja itu mengenal ada lodeh tolak balak. Sebenarnya bukan lodehnya itu yang jadi tolak balak, tetapi sebenarnya kandungan doa dari setiap benda atau sayuran yang dimasak. Karena ada 7 sayur yang dimasak untuk lodeh yang dimakan bersama-sama. Sebenarnya makna doa dari masing-masing itulah yang harusnya dihidupi. Yang pertama itu ada sayur kluwih. Kluwih itu arti doanya adalah sarwa linuwih, linuwih ing berkat, linuwih ing kamirahaning Gusti. Merasakan dan mendoakan supaya kasih Allah lebih kita rasakan dalam setiap situasi, dan mohon kasih Allah yang lebih itu yang akan menyelesaikan setiap situasi yang sulit. Yang kedua, sayurnya itu adalah kacang. Kacang itu orang Jawa menghayatnya sebagai weling dan peringatan. Kacang itu cancangen uripmu, supaya kita tahu apa yang tidak boleh kita kerjakan dan apa yang boleh kita kerjakan. Cancangen, ikatlah dirimu untuk sesuatu yang harusnya kamu kerjakan dengan baik. Yang ketiga itu terong. Itu terusno anggonmu oleh manembah ing Gusti. Terong, terusno anggonmu, supaya kita diingatkan untuk terus senantiasa menyembah kepada Tuhan dalam setiap situasi. Yang keempat itu kulit melinju. Ketika kita makan kulit melinju, sebenarnya yang kita makan hanya kulitnya. Ada isi di balik kulit itu yang mungkin terpisah atau mungkin dimasak juga. Tetapi yang dimaksudkan oleh orang Jawa simboliknya adalah supaya orang itu tidak hanya mengenal kulitnya saja, tetapi orang mengenal inti dari persoalan, mengenal inti dari kehendak Allah atas seluruh kehidupan. Yang kelima itu menggunakan waluh. Waluh itu dimengerti sebagai uwalno, ilangno, ngeluh, ngresulomu. Jadi waluh itu mengingatkan untuk mandeko, untuk mengeluh. Berhentilah mengeluh.
atas keadaan. Lakukan sesuatu yang bisa kita kerjakan. Yang keenam itu godongso, artinya nyawiji ing pandonga, menjadi satu di dalam doa bersama dengan yang lain. Dan yang ketujuh itu adalah tempe, temenono olai dedepe nyuwun pitulungane Gusti. Tempe itu artinya bersungguh-sungguhlah, temeno, tempe, temeno olai dedepe. Bersungguh-sungguhlah di dalam bersimpuh mohon pertolongan Tuhan untuk menyelesaikan setiap tantangan hidup ini. Jadi sekedar usul saja untuk keluarga-keluarga yang mungkin di rumah bisa memasak sayur lodeh. Tidak perlu 7-7-nya sayur itu. 3 saja cukup. Karena angka 3 jadi sesuatu yang sangat bermakna untuk iman Kristen. Jadi ini sekedar usul saja. Ibadah Kamis Putih kita akan menjalaninya di rumah masing-masing dengan liturgi yang ada dan video khotbah yang bisa dilihat di YouTube. Dan alternatif tambahan kegiatannya adalah setelah ibadah selesai, maka ada perjamuan makan bersama dengan seluruh keluarga. Dan apa yang dimakan adalah sayur lodeh dengan menceritakan kepada seluruh anggota keluarga akan makna dari doa melalui simbol-simbol sayur yang dimakan itu. Nah, tambahan yang lain kalau menjelang Paskah atau peristiwa besar Paskah selalu dihubungkan dengan telur. Bisa saja kita menambahkan telur di sana, entah direbus, entah digoreng, tetapi maknanya adalah bahwa senantiasa ada pengharapan penghidupan di benda yang sepertinya mati. Karena telur itu tidak bisa disebut dengan benda mati, karena dia punya daya hidup di dalamnya. Tetapi terlihat sepertinya mati. Maka kekuatan kita adalah penghayatan Paskah. Senantiasa ada pengharapan kehidupan dan pembebasan yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, ini hanya usulan alternatif kegiatan. Tidak kemudian menyulitkan keluarga kalau tidak bisa melakukan. Tetapi seandainya bisa mengerjakannya, kemudian di dalam makan bersama-sama dalam doa di tengah-tengah keluarga, kita dihidupkan tentang makna itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang akan kita lakukan. Dan sekali lagi usulan saja, jika mungkin ibadah Kamis Putih kita mau kerjakan bersama-sama di rumah masing-masing dengan kesepakatan waktu yang sama, supaya kita terhubung di waktu yang sama. Saya mengusulkan jam 7 malam ibadah Kamis Putih kita kerjakan di rumah kita masing-masing. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita di dalam kita menghidupi dan menghayati panggilan sebagai anak-anak Allah, merayakan perjamuan malam bersama dengan Tuhan Yesus, menghayati di dalam doa yang diwujudkan dalam simbol-simbol yang dinikmati bersama-sama. Tuhan memberkati.